kita saling ucapkan, ini tentu menjadi doa untuk satu sama lain di antara kita. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di hari ini menggerakkan langkah kaki kita untuk sama-sama datang ke sini. Kebetulan tidak Bapak Ibu? Tidak ada yang kebetulan insya Allah di dalam hidup kita, dan pasti ada alasan kenapa Allah hadirkan kita di malam hari ini. Tidak lupa salawat serta salam juga mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada pemimpin kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Sarah Guru Fatimah, insya Allah akan memandu kegiatan Meet and Greet spesial Tarhib Ramadan, perjalanan pembuktian cinta. Boleh dong tepuk tangan dulu untuk kita di malam hari ini. Kami ucapkan juga selamat datang tentunya untuk para tamu undangan yang hadir di hari ini. Namanya ada dari PPA Institut, kami ucapkan selamat datang. Terlihat juga ada Ustadz Rija Rendi dan juga istrinya. Selamat datang kami ucapkan di malam hari ini. Lalu ada juga dari Pejuang Subuh yang hadir di malam hari ini. Lalu ada dari film Maker Muslim, dan di depan terlihat juga ada Kang Hari. Selamat datang, dan juga anak-anak yang sudah hadir di malam hari ini. Bagaimana kabarnya semuanya di malam hari ini? Sehat? Aduh, suaranya lemas. Hari ini semuanya sehat? Mau door prize tidak? Giliran door prize pada semangat ya. Oh, pada waktunya nanti kita juga menyediakan banyak door prize di hari ini. Tapi itu bonus. Yang paling penting adalah kita akan mendapatkan banyak ilmu, terutama insight terkait dengan film Perjalanan Pembuktian Cinta. Ada yang sudah pernah nonton belum film ini? Sudah, yang sudah boleh coba angkat tangan. Wah, banyak juga. Ada yang belum nonton film ini? Ada juga nampaknya yang belum nonton. Yang belum nonton karena saya tidak sengaja lewat tapi ingin ikut duduk. Saya yakin pasti ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan pada kita. Jadi nanti kita insya Allah akan nonton bareng-bareng di tanggal 7 Maret di tahun 2002. Bapak Ibu sekalian, film Perjalanan Pembuktian Cinta merupakan film yang diproduksi oleh Filmmaker Muslim Studio, PPA Institut, dan Pejuang Subuh, serta disponsori oleh Laili Brand dan Band Film, serta disupport oleh ratusan komunitas dan brand yang tersebar di seluruh Indonesia. Insya Allah di hari ini kita akan sama-sama ngobrol terkait dengan film ini sebetulnya bahas tentang apa sih, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang juga mungkin ingin ditanyakan oleh teman-teman semua yang hadir di malam hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak dulu satu orang yang tadi sudah nonton, boleh menyampaikan testimoninya. Siapa yang berani untuk bercerita di malam hari ini? Silakan, boleh acungkan tangan. Adakah relawan atau harus paksawan? Silakan, siapa yang ingin bercerita apa yang kemudian tadi didapatkan dari nonton film PPA ini? Silakan, boleh masuk ke maju di depan kan? Ya. Ya, dengan Bapak siapa atau akan siapa dan dari mana? Saya Kang Novi. Kang Novi? Iya, dari Bandung. Dari Bandung. Cuma Bandung asli di sebelah mana kan? di Buah Batu. Buah Batu. Ya. Cuma Boleh asli. tepuk tangan dulu dong. Tapi aslinya Kuningan. Oh, aslinya orang Iya, Kuningan. jadi tadi lokasi syutingnya di Kuningan, emosi banget gitu. Oh, Nah. kenal banget. Berarti tadi ada view-view Kuningan ya? Betul. Masya Ya. Allah. Boleh disampaikan apa yang didapatkan? Untuk testimoninya, sebetulnya ini saya kedua kalinya menonton spesial screening film dari Perjalanan Pembuktian Cinta. Pertama itu Januari di SCBD. Oh, Masya Allah. Ya, dan sekarang ada undangan kembali
Entahlah, jadi kayaknya bukan lagi manusia yang menggerakkan. Masya Allah. Ya, tapi saya datang ke sini bersama rekan-rekan, itu Allah yang menggerakkan. Kenapa? Karena film ini di dalamnya tidak hanya menjadi sebuah tontonan untuk kesenangan saja. Banyak pembelajaran hidup, apalagi ini film religi, dan saya dari awal dan sampai akhir itu melihat prosesnya. Biasanya kan film religi oke, tapi prosesnya tidak melihat atau perhatikan kaidah-kaidah Islamnya. Nah ini dari awal sampai akhir kedua kali nonton tidak menemukan hal yang yang melanggar syariat Islam dalam prosesnya, itu yang luar biasa. Betul-betul dijaga keberkahannya. Betul, tapi emosinya tetap dapat. Nah ini saya kedua kalinya tetap nangis gitu. Mohon maaf, apakah boleh saya nangis ini untuk laki-laki? Jadi rasanya untuk teman-teman semua yang belum nonton, ini wajib banget nonton, apalagi filmnya menjelang bulan suci Ramadan. Kita perlu pembekalan ruhani yang insya Allah ada di film ini. Ya karena di film ini tidak hanya ada kata-kata manusia, tapi juga ada kalamullahnya. Masya Allah. Kalau Itu luar menurut biasa. Akan, siapa yang harus nonton film ini? Ya, terutama ajak pasangan kalau nontonnya ajak pasangannya yang sudah ini ya, yang sudah lama. Nah, jadi berdua nontonnya biar kita sama-sama merasakan, gitu ya. Kemudian keluarga juga sahabat-sahabat yang ingin kita ajak untuk menuju ke kehidupan yang luar biasa. Karena ini pelajaran hidupnya besar banget. Masya Allah. Ada pesan yang ini disampaikan untuk semua yang menyimak di sini, yang sedang hadir di sini. Ya, untuk teman-teman saya kira yang hadir di sini tidak semuanya menonton, tapi saya sangat mengajak untuk rekan-rekan semua yang hadir di sini yang mendengar suara saya di sini bukan sebuah kebetulan. Ya, makanya ini sudah H-5 ya, H-5 tanggal 7 Maret tayang di seluruh bioskop 21 seluruh Indonesia. Jadi mulai booking dari sekarang ya, karena ada komunitas juga yang memang memfasilitasi. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan dong untuk Pak Novi yang sudah hadir ke depan. Ada hadiah ya kan, ada door prize ya. Ini insya Allah door prize-nya membuat lebih sehat atas izin Allah di bulan Ramadan. Boleh sambil berfoto mungkin ya. Oke, lihat kamera 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Iya, Alhamdulillah itu baru dari satu orang, baru dari Kanopil. Katanya sudah 2 kali nonton, tapi tidak bosan dan 2 kali masih tetap nangis ya. Baik, Alhamdulillah. Nanti juga yang lain boleh untuk kemudian menyampaikan apa yang dirasakan ketika selesai menonton film Perjalanan Pembuktian Cinta. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama ngobrol begitu ya dengan para talent kita, sutradara dan juga produser dari film Perjalanan Pembuktian Cinta. Kita akan undang ke depan yang sudah nonton. Ada yang tahu Fatia siapa? Tahu. Kita akan undang Kak Dea Anissa sebagai Fatia untuk maju ke atas stage, silakan. Disusul juga bersama dengan Roza atau Muzaki Ramadan, kami undang ke atas stage. Dan juga Amil yang tadi julid-julid katanya ya, yang diperankan oleh Kak Natasha, silakan kami undang untuk naik ke atas stage. Dan di malam hari ini ternyata tidak hanya para tamu. Ya, kita juga undang ke depan ada sutradara dari film Perjalanan Pembuktian Cinta. Ini boleh dong tepuk tangan untuk Mas Amrul yang hadir juga alhamdulillah di tengah-tengah kita. Dan juga kami undang produser dari film Perjalanan Pembuktian Cinta. Kita undang dengan tepuk tangan kita Mas Andre Adi dan Mas Reza Rendi yang alhamdulillah juga hadir di malam hari ini. Silakan. Alhamdulillah sudah hadir para talent yang tadi membersamai film atau yang nanti filmnya akan teman-teman sama teman-teman semua yang tonton gitu ya.
Nadia ya. Kemudian ada Kak Muzaki Ramdan selaku Razak tadi ya. Dan ada juga Kak Natasha selaku Amel. Lalu Mas Amrul selaku sutradara film, Mas Reza Reni selaku produser dari film ini. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan kami undang juga ke depan yang menulis novelnya. Ternyata di balik film ini tentu ada yang menulis novelnya. Kita panggil Mbak Nusaibah atau Teteh kalau di Bandung ya. Teh Nusaibah, silakan kami undang untuk naik ke atas panggung. Iya. Baik, alhamdulillah para talent, produser, sutradara sudah hadir di sini. Kita akan sama-sama ngobrol banyak. Nanti juga kalau teman-teman ada yang mau bertanya boleh. Kita akan bertanya di malam hari ini. Semuanya sehat di malam hari ini ya. Alhamdulillah. Bagaimana cuaca Bandung dingin? Tapi insya Allah membuat betah ya di Bandung ya, alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol terkait dengan filmnya ini, kenapa diproduksi, berasal dari apa, bagaimana ceritanya? Saya ingin tanya dulu para talent yang memerankan film ini. Ya. Baik. Saya ingin tanya dulu para talent yang memerankan film ini, yang membuat teman-teman yang sudah menonton nangis katanya. Kalau para talent sendiri apa sih yang dirasakan ketika menonton film ini? Kak Dea selaku Fatia yang membuat nangis, bagaimana Kak Dea, silakan. Sambil menyapa terlebih dahulu teman-teman yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin aku udah nonton. Akhirnya udah nonton, diperbolehkan untuk menonton Perjalanan Membunuh Cinta. Belum boleh? Nggak boleh sama sekali, katanya nanti aja pas premier nontonnya. Alhamdulillah kemarin aku udah nonton dan senang banget karena apa ya, kerja keras aku kayaknya ditampilkan gitu. Jadi kayak wah alhamdulillah, dan aku senang untuk melihat reaksi-reaksi dari teman-teman yang udah pada menonton. Apa yang dirasakan? Yang dirasakan ya terharu, senang, dan alhamdulillah merasa pesan-pesan yang tersampaikan semua di dalam filmnya. Jadi baru juga nonton ternyata ya, kemarin dilarang-larang. Iya benar, kemarin dilarang-larang, akhirnya boleh nonton di premier. Dan itu Kadit atau Kak Fatin. Kalau Kak Natasha yang tadi dikenal kok orang lagi galau, ini malah julid, katanya gimana Kak Natasha? Apa yang dirasakan setelah nonton film itu? Halo, assalamualaikum. Aku Natasha, berperan sebagai Amel. Yang tadi aku bilang Amel di situ sahabatnya Fatia, sahabat tapi yang gimana ya? Kalian pernah nggak sih punya sahabat tiba-tiba julid sama kalian? Nah, itulah Amel ya. Gemesnya Amel di situ. Sebenarnya sih mungkin Amel gemes juga karena sedih sih ya, karena dia nggak tahu kalau sahabatnya ini ternyata punya masalah ya. Terus Amel asal ngejudge saja julid, padahal ada sesuatu gitu. Kalau Kak Natasha sendiri apa yang dirasakan setelah Kak Natasha nonton film itu? Kebetulan aku cengeng, jadi nangis, beneran nangis. Nangis juga. Pas nonton, iya. Dan pas reading ya, ternyata diceritain langsung sama penulisnya. Masya Allah. Itu yang bikin merinding banget sih. Itu yang dirasakan oleh Kak Amel untuk Kak Natasha. Kalau kamu jadi selaku adiknya dari Fatia ini seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Muzaki Ramdan, berperan sebagai Raza. Perasaan yang aku rasakan abis nonton film, yang pasti senang banget akhirnya bisa nonton film yang kita share tahun lalu. Terus kayak jadi keinget aja proses pembuatannya, pas readingnya, kebersamaan cast dan kru-nya. Jadi senang karena keinget proses syutingnya. Masya Allah. Ketika nonton, apa yang dirasakan? Seneng banget, seneng karena kayak
kembali aja ke momen saat yang ke flashback gitu. Masya Allah, baik. Dan kita juga kehadiran penulis novelnya ya, Ustazah Nusaidah. Dan Nusaidah boleh bercerita sedikit mungkin ya, bocorannya bercerita tentang apa sih perjalanan pembuktian cinta, terutama untuk teman-teman yang belum tahu film ini. Mengandung spoiler gitu ya. Ya, tapi garis besarnya aja ya. Jadi cerita ini true story ya, yang emang saya alamin di hidup saya. Jadi itu menceritakan pada saat saya ada di posisi apa ya, super down, nggak ngerti lagi kenapa harus hidup, kenapa sih harus hidup kalau dijalanin sesakit ini. Nah, mungkin kawan-kawan yang pernah ada di posisi seperti itu pasti untuk nonton ini, gimana akhirnya bisa menemukan kembali pegangan, jadinya nggak jadi tenggelam gitu di kondisi sesakit itu. Itu sih mungkin ya, sedikitnya begitu. Buat yang penasaran ini tentang apa, boleh follow IG-nya PPJ ya, film PPJ. Nah, dicek di sana, boleh lihat trailernya. Udah bertebaran lah di sana, insya Allah. Silakan cek langsung. Baik, nanti juga kita akan hadirkan trailernya seperti apa ya setelah ngobrol-ngobrol. Dan yang menjadi pertanyaan mungkin ini kan berasal dari novel. Apa produser, apa alasan kemudian novel ini diceritakan atau dihadirkan menjadi sebuah film? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Gimana tadi kawan-kawan yang udah nyimak filmnya? Satu kata yang menggambarkan film tadi, apa? Ada yang nangis? Ya nangis angkat tangan. Tapi saya yakin nangisnya bukan nangis yang cengeng. Nangisnya justru nangis yang menguatkan, betul gak sih? Dan kayak nggak lagi nonton tapi lagi bercermin. Itu sebenarnya target dari film ini. Jadi kalau ada tetehnya tadi nanya apa sih kenapa difilmkan? Saya meyakini dan ini yang saya yakini dan ngobrol sama istri saya. Kita ini masing-masing kita ini cuma dipinjam semua. Dipinjam untuk menjalani sebuah fase hidup tertentu yang itu bukan untuk kita sendiri, tapi Allah pinjam itu buat nguatin orang lain di luar sana. Nabi Ayub dipinjam dengan sakit, Nabi Ibrahim dipinjam dengan dibakar, dan lain-lain. Kita juga dipinjam semua. Maka jangan sampai pelajaran yang Allah titipin lewat kita terkubur bersama jasad kita. Maka harus disebarkan. Itu juga harapan saya kepada semua yang hadir di sini. Setelah nonton, bukan disimpan di memori sendiri, tapi mau nggak bantu banyak orang di luar sana healing, ketemu sama rohnya sendiri. Mau? Itu. Terima kasih Mas Randy. Dan dari Mas Abdul sendiri barangkali ada tambahan, terutama bagaimana ketika proses pembuatan ini? Karena kan tadi ada yang testimoni, wah ini luar biasa sekali katanya. Walaupun ada adegan misalkan antara suami dan istri, tapi betul-betul dijaga keberkahan yang tidak ada sentuhan sama sekali terlihat di dalam kemarin. Mas Abdul, boleh diceritakan proses pembuatan film ini? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dan kami di FMM memang dari awal kami membuat film itu selalu menjaga yang namanya falsafah film Islami, dimana ketika kita membuat adegan suami istri itu tidak bersentuhan kalau memang mereka non mahram. Ya, makanya di sini kan kalau di film ini kita ada adegan suami istri, tapi kita cukup simbolisme aja gitu, tanpa sama sekali memperlihatkan aurat ataupun bersentuhan tangan gitu. Nah itu kita terus jaga, apalagi dengan supervisi dari Ustadz Reza Randy yang selalu jagain gitu secara syariat film kami. Makanya alhamdulillahnya film ini kalau ada yang komen itu film dakwah yang apa ya, pop gitu. Film dakwah yang bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Semua orang. Termasuk anak-anak, termasuk yang non muslim pun bisa gitu. Karena nilai di sini yang kita angkat adalah nilai universal. Bagaimana kita berserah, bagaimana kita berjuang dalam menghadapi masalah kehidupan.
Jadi siapapun nanti apalagi Ramadan nih bentar lagi ya. Ramadan bentar lagi mau ngabuburit tapi bermakna. Jadi boleh ajak keluarganya, teman-temannya untuk hadir ke bioskop. Nah, biasanya nih ketika proses pembuatan film tentu ada hal-hal menarik yang dirasakan para talent terutama. Boleh bercerita nih, hal ini mungkin masih teringat ketika pengambilan atau proses pembuatan film ini. Kak Fatia, silakan. Teh Dia, Kak Dia, silakan. Menarik banget. Yang menarik dari film ini pertama kayak tadi dijelasin sama Mas Amru, karena kita tuh nggak boleh ada sentuh sama sekali. Jadi gimana rasanya menyampaikan rasa tanpa bersentuhan. Karena emang sebenarnya kan di kehidupan nyata bukan muhrimnya, jadi tidak boleh ada sentuh sama sekali. Tapi kan di film itu kita kan sepasang suami istri, jadi tetap rasanya tetap harus ada gitu. Nah itu aku, Om Doni, terus juga almarhum Om Yayu Gundru, kita sama-sama saling mencari celahnya di mana caranya rasa ini tetap tersampaikan walaupun tanpa sentuhan. Jadi karena rasa kan emang nggak bisa disentuh ya. Gitu. Jadi gimana caranya kita bisa menyampaikan pesan-pesannya dengan tanpa sentuhan itu. Dan alhamdulillah sih menarik banget selama aku syuting ini sebagai seorang yang ingin berkarya, pastinya jadi kayak terpacu untuk kayak memikirkan gimana caranya rasa-rasa ini bisa disampaikan dengan cara yang lain. Biasa, tapi tetap sampai ternyata rasanya. Alhamdulillah dari tadi aku liatin pas habis selesai nonton pada nangis, aku kayak wah gitu. Tersenyum di atas tangisan orang lain. Tapi ini berbeda karena pastinya menangisnya kayak yang tadi Ustaz Randy bilang, menangisnya itu menemukan dirinya kembali kayaknya, bukan nangis sedih gitu, tapi karena ngerasa kayak itu kayak gue deh gitu. Mudah-mudahan sama kayak Fatia di cerita ini juga menemukan jalannya kembali sama Allah. Amin, amin insyaallah. Kalau adiknya ini Reza, kamu Zaki apa kemudian hal unik yang dirasakan? Kalau menurut aku yang paling menarik dari proses pembuatan film ini adalah bagaimana cara kita menemukan karakter kita masing-masing. Jadi saat proses reading, saat kita membaca skenario, kita dilatih apa ya? Gimana cara nemuin karakternya tuh menurut aku cukup beda, karena nggak cuman dikasih tahu karakternya kayak gini, tapi kita dikasih kebebasan buat nemuin itu sendiri. Gimana cara karakter kita jalan, gimana cara karakter kita ngomong ke kalau aku kan ke kakak beda, terus kalau ke orang tua gimana cara ngomongnya beda. Jadi proses pendalaman karakternya kalau menurut aku yang paling. Baik, dan Kamil selaku talent juga sahabatnya Kak Fatia, silakan. Karena Tasya, hal apa yang kemudian dirasakan ketika proses pembuatan film ini? Hal unik ya, pas di lokasi syuting sih Kak. Ya. Jadi pas datang ke lokasi syuting belum make upan, semua orang pada manggil Kadea. Kalau orang, jadi kalau lewat dikira Kadea. Karena sahabat ya, jadinya mirip gitu. Itu beneran, dan anak-anak kecil pada ngajakin foto di pondok pesantren. Foto dulu sama Kadea, foto udah banyak fotoin, foto selfie. Tapi aku bukan Dea sayang. Itu, dan pas ternyata hasilnya juga pas setelah makeup, kan emang kalau kalian nyadar makeupnya si Amel ini agak berubah ya Kak. Jadi kita bikin Amel ini emang berubah kan. Terus jadi aku cocok jadi anak SMP di sana. Iya, sampai guru-guru di sana kira aku tuh anak pondok pesantren. Dikiranya santri di sana. Iya, dikira santri. Terus banyak banget yang lucu, ngobrol-ngobrol sama Om Doni, Om Yayu, almarhum ya. Terus ketemu Kadea, ketemu Muzaki. Oh, banyak juga bercanda sama talent-talent lain, Karispo sama Kak Zawin. Itu seru-seru banget sih. Itu menjadi kesan ya, sampai sekarang alhamdulillah masih terima. Masih alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau Ustazah saya sendiri mungkin boleh diceritakan responnya sendiri ketika menulis novel, kemudian menonton film itu. Kira-kira apa yang dirasakan ya? Waktu pas nulis novel dan nonton. Jadi waktu pas nulis novel itu nangis-nangis pasti ya, karena kan ibaratnya kalau nulis itu kan kayak lagi menghealing, kayak lagi mengingat lagi yang luka dikeluarin gitu. Ya. Jadi nulis tuh sambil
Novel bilang nangis, sama saya juga nulisnya nangis gitu. Nah terus waktu pas akhirnya jadi skrip ditulis sama Mas Gipar dari FFM, itu rasanya kayak boleh nggak aku nggak baca skrip lagi, kayak apa ya, terlalu berat untuk aku baca lagi. Karena scene pertama di halaman draft itu bagian yang paling berat yang aku nggak mau harus ulang-ulang baca. Kalau cuma satu kali oke lah. Tapi ini draft 1 sampai 19, bayangin 19 draft harus baca dari awal lagi nih, karena harus detail kan ya, kata-katanya udah benar, udah pas belum. Itu yang bikin aku kayak agak aduh harus baca dari awal lagi nih gitu. Masalahnya banget ya. Dan pas jadi film aku bilang ini cerita bukan cerita aku ya, ini kayak aku lagi nonton orang lain dan aku sendiri terkuatkan sama film itu. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk sutradara dan para tamunya juga. Di balik pembuatan film ini tentu juga ada tantangan yang dirasakan. Mungkin ya Mas Amro boleh berceritanya seperti apa tantangan ketika proses pembuatan film ini yang juga ingin sama-sama diketahui oleh semua yang hadir di sini. Iya, tantangan saat membuat film ini sebenarnya banyak ya. Misalnya kita memplan sesuatu ternyata nggak kejadian gitu. Misalnya dalam satu hari itu kita harus ngerjain 10 scene gitu. Ternyata kita cuma 7 scene, 8 scene gitu. Harus ada hal-hal adegan-adegan yang kita buang. Jadi mungkin kalau teman-teman nonton itu sebenarnya secara skrip itu udah banyak kebuang di lokasi syuting gitu. Iya. Dan kebuang juga di lokasi editing ya. Di editing juga kita potong-potong gitu. Tapi selalu indah. Semua yang kita lalui, semua tantangan, semua ujian yang kita lalui saat membuat film ini, menurut saya ini adalah yang terbaik, versi yang terbaik yang Allah sudah desain, bahwa film ini adalah produk yang terbaik yang akan nanti ditonton oleh teman-teman. Proses pembuatan itu berapa lama? Tadi kata kamu Zaki tahun lalu, berarti Iya, lama ya? iya sudah lama sih. Kita proses syutingnya itu 15 hari, hampir hampir sebulan lah, hampir sebulan. Dan itu juga kita syutingnya nabrak Ramadan juga. Dan kita akan tayang di bulan Ramadan juga, jadi Ramadan ke Ramadan ya. 1 tahun Iya. Produser boleh mungkin juga disampaikan sebetulnya apa sih harapan dengan dihadirkannya film ini kepada masyarakat yang menonton? Harapan dari film ini kepada masyarakat yang menonton, semua yang nonton mudah-mudahan bisa menemukan dirinya dan dirinya. Banyak di hari ini orang yang bergerak, makan, minum, kerja, aktivitas, tapi nggak tahu mau kemana. Dan ketika itu kosong, hampa, maka kena masalah dikit aja goyang. Dan ketika lagi goyang, maka dia akan menyalahkan semuanya, bahkan sampai Tuhan disalahin. Dia blaming, nyalahin dirinya sendiri. Nah, orang-orang kayak gini hamba yang Allah cintai. Semua dari kita hamba yang Allah cintai. Maka film ini semoga bisa menemukan lagi bahwa dia adalah fi ahsani taqwim, bentuk terbaik yang Allah udah desain. Dia menemukan dirinya dan menemukannya. Itu insyaallah. Berarti siapa saja yang direkomendasikan untuk menonton film ini? Kira-kira siapa yang perlu nonton film ini? Penonton aja yang jawab. Semua katanya. Mau ngajak siapa aja setelah nonton tadi di dalam? Anak perlu diajak nggak anak? Orang tua? Suami? Langsung perlu. Biar apa bu? Suami diajak? Biar sadar. Biar sadar. Kalau mau nambah tuh hati-hati gitu ya. Jadi semuanya So, bestinya perlu diajak nggak? Perlu, bestinya
kita mungkin nggak bisa nasehatin bestie kita, tapi udah ajak-ajak ke dalam biar kita ngacak bareng di dalam gitu. Jadi nanti bisa diajak di tanggal 7 Maret ya di bioskop yang paling terdekat. Karena di sini juga nampaknya banyak yang hadir, banyak yang sudah nonton, yang belum nonton, atau bahkan juga teman-teman media ada yang hadir di sini. Barangkali ada yang mau ditanyakan kepada para talent, produser, sutradara yang hadir. Silakan, Bang. Dengan siapa? Perkenalkan, saya Nizam dari pribadilah di sini. Saya mau tanya ke Mas Produser, Mas Reza ini. Gak apa-apa yang panggil Mas ya? Enggak apa-apa. Mas, saya mau tanya terkait film ini tuh, apakah film ini implementasi dari rukun iman ke-6, kode dan kodam? Seperti itu pertanyaan saya. Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih bos dulu dong bertanya. Dahsyat loh ini. Saya tidak expect ditanya seperti itu di sini. Ya. Ulang lagi. Apakah film ini adalah implementasi penerapan qada dan qadar? Lebih tepatnya film ini bukan implementasi, tapi menghantarkan kepada titik itu. Banyak di hari ini orang yang tahu Allah tapi nggak kenal sama Allah. Walhasil dia ketika kena masalah, dia hanya bisa melihat yang terlihat, tapi tidak bisa melihat yang tidak terlihat. Maksudnya simpelnya begini aja, guys. Misalkan kita semua di sini punya anak umur 7 tahun sama umur 5 tahun. Mau mindahin meja, nyuruhnya kakaknya apa adiknya? Kakaknya apa adiknya? Kenapa kakaknya? Lebih tua. Karena lebih kuat, lebih besar. Pertanyaan saya, Anda Allah apa bukan? Bukan. Yang bukan Allah aja bisa menakar kekuatan manusia loh. Apalagi Allah yang tahu kita. Masa nggak bisa menakar kekuatan kita? Pemahaman-pemahaman yang kayak gitu nggak bisa kita sekedar sampaikan, tapi kita visualisasikan bahwa takdir Allah itu menjalani takdir pilihannya tidaklah selalu mudah, tapi pasti Gitu. Ada pertanyaan lagi kan? Cukup yang lain, nanti lagi. Nanti lagi karena masih banyak. Nanti di luar stage berarti ya. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Baik, silakan. Sebutkan nama jadi. Assalamualaikum, saya Dedi dari Bandung. Sebelumnya selamat untuk Mas Amrul dari Studio Blue ya, yang udah berhasil membuat film yang bagus ini. Keren banget, ini film idealis yang bisa dinikmati oleh semuanya. Ini banyak banget quote lah ya, jadi udah memang seharusnya kalau film ini tayang di bioskop tanggal 7 udah memang layak gitu. Semuanya di sini ngajak saudara-saudaranya, kawan-kawannya, kenalannya untuk bisa nonton. Untuk Mas Amrul, ini kan adaptasi dari novel ke film ya. Kira-kira susahnya di mana sih Mas? Tantangannya gimana? Lalu kemudian untuk pemain filmnya, main zoom kali ya. Itu kan main bareng dengan artis yang lebih senior ya. Kira-kira itu ada kesulitannya nggak? Ada tantangannya nggak? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. 2 pertanyaan untuk Mas Amrul dan juga Kak Natasha. Silakan Mas Amrul. Iya, kesulitan mengadaptasi novel adalah ketika kita diharuskan untuk plek-ketiplek dengan novelnya. Nah itu susah banget. Karena novelnya ini kalau dijadiin film secara keseluruhan itu bisa 1 hari kali durasinya, 24 jam. Kita nontonnya wow. Jadi yang paling sulit adalah gimana caranya kita mengekstrak substansi dari novel itu ke sebuah film. Jadi kita nggak bisa bikin jeruk jadi jeruk, tapi kita bisa jeruk jadi apel. Sama-sama buah, sama-sama menyehatkan, tapi enak, sama-sama enak gitu. Nah itu kesulitan ketika mengadaptasi suatu novel ya. Jadi luar biasa dari yang begitu panjang novel ini, tapi bisa
waktu 2 jam ditonton sama-sama. Kak Natasha boleh menyampaikan bagaimana tantangan ketika berperan dengan Elysium gitu ya? Terima kasih pertanyaannya. Emang bener banget sih ya. Kebetulan aku di sini alhamdulillah bisa diajak acting bareng sama Kak Dea, sama Bang Doni, terus sama Razak nih, Muzaki, terus ada Kak Kurian juga. Aku dikasih kesempatan buat reading waktu itu ya Kak. Terus kita belajar bareng, coaching sama salah satu coach kita, Kak Putri Ayudia dan Kak Ijul juga. Jadi ada reading, terus ada coaching. Itu ngebantu banget dan aku seneng juga karena dikasih kesempatan sama kakak-kakak senior ini semuanya sangat welcome sama aku. Jadi aku ngerasa sulit, panik, insecure, lebih ke insecure Kak. Insecure banget tahu mau acting bareng Kak Dea, terus kalian, Om Doni. Tapi kebetulan alhamdulillah semuanya tuh pada welcome. Jadi itu juga membantu proses pembuatan film. Sangat membantu banget. Terima kasih Kak Natasha. Masih ada pertanyaan lagi? Wah, makin banyak nih, tidak apa-apa ya. Baik, dari ujung terlebih dahulu. Silakan. Ladies first katanya. Terima kasih atas kesempatannya. Ketemu lagi sama Kak Dea ya. Tadi kita bicara di FFM. Yang ingin saya tanyakan, kan ini filmnya berbasis Islami ya Kang Randy ya. Mungkin ada nggak sih Kang semacam strategi atau mungkin mutakhirah harian bagi para kru, cast ataupun juga teman-teman yang terlibat? Mungkin bisa baik sama Kang Randy atau mungkin sama Kak Andre juga di sebelah lain produsernya. Boleh dijawab, terima kasih. Ya, silakan. Ini kenapa pertanyaannya horor-horor ya? Mutabah harian. Tapi ini unik, gue bisa ditanya ke kamu. Kan syuting 15 hari ya, dan kapan semua. Itu setiap mau mulai syuting, pasti kita baca 1 ayat. Itu bodo amat, mau ada yang bisa baca, nggak bisa baca, udah ikut aja. Betul banget. Ada yang tatoan. Jadi kita lagi baca Quran dia begini. Baca gitu kan. Habis itu di tadaburi sekian menit dan itu jadi spirit di hari itu untuk kita syuting. Itu yang kami terapkan di saat proses syuting dan masya Allahnya ada satu kejadian unik. Dari proses yang kayak gitu, ada yang udah lama nggak sholat, dia sekarang jadi sholat lagi. Jadi itu teh, malam itu. Tapi saya meyakini itulah yang menjadi energi film ini. Energi itu kan gak hilang ya, dia hanya berubah bentuk. Nah energi yang kita baca dari ayat-ayat setiap syuting dan lain-lain, jadi energi itu tersimpan di dalam memori film yang kita tonton dan akhirnya Allah hantarkan kepada hati kita semua. Ya, biasa. Jadi 1 ayat sebelum akan memulai proses pembuatannya. Nah, mungkin tadi banyak yang bertanya, masih ada kesempatan, silakan. Silakan. Bismillah. Ini buat para talent. Alhamdulillah. Jadi buat Natasha, Kak Dea, Kak Razak, ada nggak sih ketika ngejalanin syuting, reading atau apapun itu, niatnya jadi berubah gitu? Kan pasti happy dong, dan boleh banget happy untuk setiap artis, orang yang mencintai seni peran diajakin main film. Happy itu boleh banget, tapi di tengah-tengah kayaknya gue merasakan happy yang lain deh. Gitu ya, nggak cuma happy diajakin main film, tapi ada kebahagiaan yang lebih besar banget dibanding sekedar itu. Kalau ada, itu kapan kejadiannya? Di titik mana bahagia yang lebih gede itu dirasain? Dari sekedar diajak. Sisa nggak sih pertanyaannya? Alhamdulillah. semuanya satu-satu. Pendek aja kok, cepet aja gitu. Udah semuanya gitu. Silakan kalian.
Menarik banget pertanyaannya, makasih. Sebenarnya jujur dari awal aku ditawarkan film ini, dan screen test pertama kali tuh scene-nya kalau tadi nonton ada di mana scene yang menurut aku itu berat banget, dan itu adalah scene screen test aku. Saat itu pas aku ditawarin dengan screen test itu, aku ngerasa getaran yang lain daripada biasanya, dan aku gak tahu kenapa kayak ngerasa relate banget, padahal aku belum baca novelnya, bahkan belum tahu cerita ini based on true story, aku bahkan belum tahu. Terus sampai akhirnya alhamdulillah terpilih, kemudian aku baca novelnya full, kemudian aku ketemu sama Kak Ibah dan kita ngobrol banyak. Ini kayak kebahagiaannya tuh karena aku kayak dijawab sama Allah. Jadi bingungnya semua pertanyaan yang tadi aku punya masalah sebelumnya dan punya pertanyaan-pertanyaan tentang agamaku, tentang Tuhanku, kemudian kayak dijawab semuanya. Dan itu adalah sumber kebahagiaan yang lain, karena bukan hanya aku bisa berperan sebagai Fatia dan menemukan karakter Fatia, tapi aku juga menemukan diri aku sendiri. Luar biasa, ceritanya. Jadi dapat jawaban dari permasalahan yang Yesus sama ini hadir ya, Kak? Iya, alhamdulillahnya itu jadi secerca, apalagi ketemu sama Ustadz Randy dan Ustazah Kak Ibah full dia, gitu. Baik, kalau Kak Reza, apa nih kebahagiaan yang didapatkan? Mungkin dari pas awal ditawarin kali ya, jadi pas ngejalanin proses syutingnya nggak cuman senang karena bikin film, tapi karena film yang baik, mungkin itu kali ya. Jadi menjalani film yang penuh arti, dan kayak jadi selalu pikiran semoga penonton dapat lah pesannya. Tepuk tangan juga dong. Dan terakhir, Kak Amel, Kak Natasha, silakan. Jadi bahagianya di titik mana? Pas dengerin Kak Ibah cerita, pas lagi reading, Kak Ibah cerita langsung tentang ada kalau nggak salah Kak Ibah cerita tentang Kak Ibah tuh berserah terakhir banget, yang benar-benar berserah dan langsung dijawab sama Allah kata Kak Ibah. Terus aku sempat baca juga ada part yang ini, emangnya kalau rajin ibadah nggak boleh diuji. Wah, aku merinding kalau dengar itu, jujur, karena apa ya dibilangnya, orang yang udah taat ibadah aja ujiannya sebesar itu loh. Terus aku masih segini gitu loh, jadi ngerasa itu merinding gimana ya bilangnya, susah banget dijelaskannya. Kayak ternyata emang ujian orang tuh beda-beda, dan semua balik lagi gimana kita menyikapinya, ya memperbaikinya lagi. Terus part tersenang aku saat ini adalah mungkin agak sharing sedikit. Kalau kalian lihat, nama aku emang gak ada di poster, kalian juga gak akan ada yang tahu aku siapa. Tapi aku senang banget bisa ikutan bantuin promosi film ini, karena aku ada di titik insya Allah apa yang aku lakuin dengan bareng-bareng sama kalian ini tujuannya untuk ibadah sama Allah. Mau ditambahkan pertanyaannya? Nah, karena ini kesempatan yang barangkali sulit banget, jarang banget. Kalau kemarin udah makasih banget sama Mas Umam udah buat film yang kayak gini, sekarang ketemu sama teman-teman. Feel yang dibawa sama teman-teman semua, adik-adik semua, itu nyambung sama kita. Setuju apa setuju banget? Energinya dapat, setuju apa setuju banget? So, ini juga jadi sarana teman-teman kemudian untuk mendakwahkan ke teman-teman sesama artis, sesama pemeran, bahwa ada deh kesempatan yang seindah ini untuk tetap dijalankan. Having fun-nya dapat, earn-nya dapat, enjoy-nya dapat, tapi juga ibadahnya juga dapat. So, dari penonton,
saya pengen mewakili meskipun nggak izin dulu minta. I'd like to thank you to all of you guys. Makasih banget udah buat such a movie yang beautiful banget. Saya nggak tahu ini dapat award apa, tapi mudah-mudahan award yang paling tinggi dari Allah seperti yang teman-teman rasain itu udah dapat teman-teman semua. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Kang Ari dan terima kasih juga para kawan yang luar biasa pada hari ini ketika di jalan orang yang sedang galau, sedang begitu di titik terendah mendapatkan keyakinan pada Allah ya. Nampaknya itu menjadi pertanyaan terakhir. Masih ada yang ngacung? Boleh satu lagi tidak? Nggak boleh. Oh, satu pertanyaan lagi terakhir sekali silakan Kang. Permisi ya, dari tadi kok pertanyaannya terlalu berat gitu kan. Ini pertanyaan enteng kok sebenarnya buat mencairkan suasana. Untuk para guest sama Mas Amrul, kan pertanyaannya di situ salah satu case-nya kan ada Zawinur sama Rispo, ya kan otomatis kita semua pada tahu lah kalau mereka itu komikal, ya kan. Adakah momen kocak atau lucu yang mereka atau mereka berdua atau salah satu dari mereka ini memberikan momen kocak ketika di lokasi syuting gitu take. Nah, untuk Mas Amrul Mami, tadi kan sempat bicara terkait bahwa ada adegan suami istri yang kita meminimalisir ketika itu bukan movering, tidak ada sentuhan tangan gitu kan. Nah, pertanyaan saya tuh pertanyaannya gini, adakah momen ketika take ini butuh beberapa kali take karena saking susahnya untuk dilakukan oleh para cast? Begitu sih pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang katanya ringan, silakan mau dijawab oleh siapa? Mau Kayaknya nggak ringan. Ya, untuk yang kocak-kocak itu, apa yang teman-teman nonton tadi, Zawin dan Rispo itu adalah mereka yang tulis sendiri, mereka yang create sendiri. Jadi itu improve. Jadi misalnya di skrip tuh cuma segini, mereka improve segini. Itu kalau nggak di-cut mungkin segini. Jadi itu durasinya panjang banget, mereka ngelawak terus di lokasi syuting. Kita juga pas syuting ya juga ketawa-ketawa aja sendiri gitu. Bahkan yang tadi yang takuriannya sedih, terus ini di sini gitu. Itu kan karena improve, takurian juga baru tahu dia bakal digini-giniin palanya. Jadi dia aslinya take 1 tuh ketawa gitu. Wah, kita harus retake nih gitu. Ya udah, akhirnya mereka ngulangin lagi, tapi kocaknya tuh selalu dapet gitu kalau mereka. Jadi emang komunikasi jati lah gitu. Jadi justru yang bikin lucu itu adalah surprise dari mereka, surprise komedi dari mereka. Dan itu terungkap di film. Terus apa yang kedua ya? Adegan suami istri. Berapa kali take sehingga untuk dapat feelnya gitu? Iya, adegan suami istri itu memang dari awal kita udah ngedesain itu ya. Jadi ngedesain itu ketika apalagi yang adegan di hotel gitu ya. Gimana caranya seperti yang tadi dia bilang, menemukan rasa tanpa sentuhan. Dan itu kita coba desain sama kameramen, sama talent juga, gimana nih caranya sampai poin apa penonton dapat gitu. Dan itu ya sebenarnya nggak lama sih, karena udah didesain sebelumnya. Jadi ketika syuting itu tinggal dikerjain aja gitu. Terima kasih Mas Amrul dan terima kasih untuk semua pertanyaannya. Semoga tepuk tangan dulu untuk kita semua. Saya yakin masih banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan, tapi nanti langsung saja nonton filmnya ya, karena jawabannya insya Allah ada di sana. Kita akan sama-sama saksikan terlebih dahulu trailer dari film Perjalanan Pembuktian Cinta. Selamat menyaksikan. Kalau orang nanya, apa nikah, nikah sama siapa, kita bisa jawab. Kita ngakuin dulu. Mau mengikuti jejaknya Fatimah Afridi. Muslimah yang membawa Emangnya Kak Fatia mau nikah sama yang kayak gimana sih? kakak sih pengennya yang bisa bawa kakak ke surga. Ente, jangan
jangan deketin Fatia, tapi deketin pemilik hatinya Fatia. Buat aku, komitmen rasa saling suka itu cuma pernikahan. Sekarang itu gak ada baik-baiknya. Jadi kalau Oke, aku mau nikahin kamu. Menikah itu kan ibadah, jalan untuk mendapatkan ridho Allah, jalan pengabdian. maksud Abi ada yang mau melamar dia. Saya Ya Allah, Bi, sesuatu itu kan semua. Kalau memang pernikahan ini memang harus terjadi, saya punya persyaratan. Yang aku pilih bukan Ali, tapi aku memilihmu. Siapa yang mau pernikahan ini membuat aku semakin dekat dengan Oke, siap. Umi harus rela. Abi kepada keluarga sih. Dan ini keputusan Abi. ikhlas dengan apa? Tapi ini percaya. Ikhlas. Ikhlas. Latihan berapa seperti pelacur, Abi? Orang bilang pernikahan semestinya hari ketika cinta berdua kebahagia. Tapi itu kalau kita menikmati orang yang kita cintai. Hafalin Al-Quran nggak boleh diuji. Ya udah. Sekarang kita juga ingin kembali sama-sama mengetahui yang sudah menonton, boleh untuk membagikan testimoninya. Tadi baru satu orang, tapi tadi di studio katanya banyak yang nangis. Kita ingin tahu barangkali ada yang berkenan menjadi relawan untuk berbagi cerita apa yang tadi dirasakan ketika menonton film. Ada yang mau angkat tangan? Yang angkat tangan dikasih hadiah katanya. Hadiahnya umroh, tapi ketemu di sana. Silakan, siapa yang ingin berbagi apa yang tadi dirasakan? Mau paksawan saja toh? Kalau paksawan saya pilih berarti kesukaan saya gitu ya. Untuk paksawan, teteh yang pakai jilbab krem yang sedang pegang handphone. Boleh teh silakan. Boleh maju ke depan. Yuk. Apa yang tadi dirasakan ketika menonton film? Tepuk tangan dong untuk teteh yang sudah hadir ke depan di hari ini. Silakan teh, namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Nurul dari Bandung, ya dari Cimahi. Tapi nggak di Cimahi, ya di Cimahi, Cisarua Lembang. Tadi kesannya tadi terlambat setengah nyampe tuh setengah 4. Tapi pas lagi adegan memang menguras emosi. Jadi langsung berurai air mata gitu ya. Kebetulan memang nonton ini itu karena fansnya Iba, fans organik kayak gitu. Ya ada fans organik. Jadi tadi benar-benar kata-kata Ustaz juga ya. Kalau merasa memang lagi muhasabah diri nonton ini, jadinya ya udah aja nangis gitu, itu aja. Jadi memang benar keluar bioskop serasa ikut kajian gitu aja. Biasa nonton serasa ikut kajian. Iya. Recommended tidak untuk semua menonton dan akan bawa keluarga tinggi untuk nonton lagi atau mau bawa siapa gitu? Insya Allah karena memang udah ada janjian juga sebelumnya mau nonton sama temen sama murid juga, kebetulan memang alumni dari pesantren Husnul. Nah gitu, jadi mau janjian memang mau nonton bareng sama suami juga. Satu kata untuk film ini apa? Dua kata boleh, beda kata juga. Apa ya? Ngeblank. Saking luar biasanya ya. Ya. Apa tuh? Ya itu tadi
namanya saja sepertinya ya. Silakan boleh kami undang ke depan. Dan anak-anaknya ayo ikut ke depan yuk. Silakan. Apa yang dirasakan oleh kamu di atas panggung? Selesai belum? Yang nangis di pojokan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelumnya salam silaturahim semuanya, Masya Allah. Film ini datang di waktu yang tepat buat episode hidup saya. Masya Allah, saya sedang hamil, mau 4 bulan dengan kondisi yang mual muntah setiap hari, bisa sampai 20 kali sehari muntahnya. Baru selesai episode itu beberapa hari lalu. Saya relate banget sama episode atau scene yang bagian di titik terendah itu sulit banget untuk kita yakin kalau Allah itu baik ya, Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu nyata tuh susah banget ketika episode hidupnya lagi di titik terbawah gitu. Relate banget di bagian itu, pengen lari ke pantai juga untuk teriak aku enggak kuat gitu ya. Ya sayangnya jauh ya, jadi ya udah. Insya Allah ini ya itu spoiler dikit aja ya. Saya ngerasa relate, tapi alhamdulillah di film ini berasa diperjalankan sampai ketemu bahwa itu di bagian akhir bahwa ternyata selalu kegelapan itu yang membuat kita tuh bersyukur akan cahaya walaupun dia cuma setitik. Dan Masya Allah buat saya powerful banget teman-teman. Ini tuh wajib banget buat konteks kehidupan teman-teman di saat ini. Apapun itu, ini bakalan membawa kita ke level keimanan yang lebih tinggi daripada level sekedar rasa. Jadi sebelum berangkat ke sini dari rumah tadi istri bilang, aku nggak punya expect apa-apa, siap aja nerima nanti filmnya bakal kayak gimana. Nggak nonton spoilernya juga, nggak lihat apa-apa. Dan tadi lihat di ujung, rasanya pengen meluk aja. Masya Allah. Saya bukan yang banyak nonton film, tapi biasanya film-film genre Islami itu ayat-ayat Quran, mohon maaf itu hanya sekedar insert aja. Tapi kalau tadi itu benar-benar ayat demi ayat, kata demi kata, bahkan huruf demi huruf itu dibaca dengan sadar, disampaikan dengan energi yang sangat powerful, dan itu yang jadi nilai yang nggak bisa dibeli oleh apapun. Ayo kita ajak keluarga kita semua untuk hadir nonton. Terima kasih untuk yang membuat film ini. Terima kasih. Luar biasa. Satu kata dari kakak Bian dulu untuk film PPV ini apa nih? Allah. Sudah terwakili. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kakak Bian dan Kak Lulu yang sudah hadir di malam hari ini. Boleh berikan tepuk tangan kembali dan boleh bersilakan membawa kembali. Satu lagi, kita akan sama-sama mendengar bagaimana yang dirasakan. Oh, ada yang ngacung, boleh kan? Akang dulu, dari akan siapa dan di mana, nanti juga ada pahlawan lagi yang kita tunjuk secara tiba-tiba. Silakan Kang, boleh ke depan. Dengan akan siapa dari mana, silakan. Apa yang dirasakan ketika menonton? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh dari Cibubur. Jauh-jauh ke sini mau nonton. Rumahnya Cibubur juga. Nanti kita nongkrong mudah-mudahan. Nonton bareng di TSM mudah-mudahan. Mau ngajak istri nanti. Hari ini datang ke sini wasilahnya Kang Hari, guru saya. Kang Randy juga guru saya. Tadinya ceritanya panjang karena semalam itu menjemput beliau pulang dari Tanah Suci, sengaja datang ke airport
ingin membersamai sampai pulang ke Bandung. Sampai di sini dikasih hadiah langsung sama Allah. Besok nonton. Kan kaget ya. Saya bukan influencer saya. aduh, gak bisa ngajak banyak orang. Mungkin nanti akan banyak orang-orang terdekat yang akan informasikan. Dan tapi kata Kang Rid, ya datang aja insya Allah. Kang Reddy ini ngundang, ya udah datang lah. Alhamdulillah, karena saya juga alumni kelas PPA. Yang kelasnya juga berenang air mata sejak awal ilal akhir gitu ya. Ini pun juga tadi ketika masuk sini, kalau tadi TPP nggak punya expect apa-apa, saya sebetulnya dari awal udah deg-degan gitu ya. Horornya adalah takutnya saya dari awal udah nangis gitu, malu. Karena saya seorang yang cengeng, cowok kelihatannya berewokan, tapi sebetulnya air matanya mudah menetes. Dan alhamdulillah, bahkan tadi ketika duduk di sini disamperin sama Ustaz Randy, apa yang didapatkan, saya juga pengen menyampaikan satu kata aja. Satu kata ya, satu insight yang saya dapatkan. Pertolongan Allah itu hadir ketika kita nol. Gitu. Dua-duanya di scene dua pemeran utama di situ ya. Kak Fatia dan juga Kak Rehan, dua-duanya dikembalikan lagi on track sehingga dia titik nol. Ketika Kak Rehan diingatkan oleh Ustadz Hadi gitu untuk kembali lagi bahwa tujuan ibadahnya bukan untuk manusia seperti posternya. Karena kalau seperti itu akan menyengajakan untuk kita kecewa. Kalau Kak Fatia dikembalikan lagi on tracknya ketika bertemu seseorang yang mungkin nggak kenal siapa, tapi ternyata ini juga jadi pelajaran penting gitu. Kita bisa mendapatkan hikmah dari siapapun yang sekalipun kita bisa jadi nggak pernah kenal dia, atau bahkan kita menganggap dia dalam tanda kutip bisa jadi lebih rendah daripada kita. Ternyata itu mempunyai dampak yang besar buat kita kembali untuk sadar lagi. Gitu. Dan titik nol itu selalu jadi kunci buat saya karena saya menemui beberapa orang yang juga hampir mengakhiri hidupnya karena sudah nggak percaya lagi sama Tuhan gitu, karena ujian yang sangat menegangkan. Atau bahkan kakak saya yang berjuang untuk mendapatkan anak gitu ya, ketika udah titik nol Allah kasih. Gitu. Jadi tadi mau ngajak siapa nih Kak untuk nonton selanjutnya? Yang sudah pasti saya udah menyebarkan di grup keluarga. Di grup keluarga ya. Ya. Dan istri juga sepertinya akan diajak, tapi lagi bingung apakah anak diajak atau enggak. Jadi mungkin saya siap untuk keluar karena sudah nonton. Mungkin kalau dia ribut saya gendong anak, nanti istri yang melanjutkan. Baik, terakhir satu kata untuk film ini Kak. Satu kata, hikmah. Luar biasa, boleh tepuk tangan terlebih dahulu dong. Terima kasih banyak Kak. Dan terakhir ada testimoni kembali. Saya mau datang ke Bapak yang tadi duduk di depan, nangis juga katanya. Seperti apa nih Pak? Kita undang ke ya, kita akan undang ke depan. Ustadz Isa, silakan Ustadz. Mereka ingin menyampaikan apa yang tadi dirasakan Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin cuap-cuap para guru, Andi, alhamdulillah luar biasa. Ini memang sesuai dengan ini pasti menarik ya dan pasti indah karena kan ini mah true story dan yang bikin ceritanya juga kan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pernah ragu melaksanakan ini dan pernah kagok untuk mengajak saudara-saudaranya, teman-temannya, terutama teman-teman yang sedang mempunyai masalah, banyak diajak banyak-banyak. Dan betul banget tadi film ini tuh mengingatkan sebetulnya mah banyak pesannya adalah ke diri kita sendiri. Ya Allah, tadi ada sebuah scene bahwa emang hafal kita nggak boleh gitu diuji. Jadi ada perasaan bener juga ya. Kadang kita tuh merasa istimewa di hadapan orang lain, istimewa di hadapan Allah bahkan gitu. Sehingga kita tuh merasa berhak bahagia, berhak jauh dari ujian, berhak istilah mendapatkan privilege dari Allah Subhanahu Wa Taala.
ini benar-benar tidak ya, itu tidak jadi kebaikan kita, ibadah kita sebetulnya itu tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ibadah juga tidak menambah kemuliaan kok untuk Allah. Kita bahkan kita bermaksiat pun tidak menambah kehinaan atau kemuliaan. Justru yang begitu kita sendiri. Yang kalau kita jauh dari Allah, kita tidak mengikuti setiap skenario atau pesan-pesan yang Allah berikan untuk kita, ya kita akan menjadi rugi. Mudah-mudahan apapun keadaan kita, kondisi kita, mau bahagia, mau terluka, mau sedih, mau susah, yang penting tetap bersama Allah, insya Allah itu akan baik-baik saja. Insya Allah. Ustaz, silakan Ustaz rekomendasikan untuk nonton film ini. Jangan lupa kepada para hadirin ya, yang ada di Indonesia di manapun berada, jangan lupa nonton perjalanan pembuktian cinta ya, di bioskop 7 Maret di seluruh Indonesia. Ajak seluruh anggota keluarga yang akan siapapun yang sedang membutuhkan pesan-pesan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan banyak nasihat dari film ini, insyaallah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Boleh berikan tepuk tangan Ustaz Ihsan yang juga menyampaikan testimoni kali ini. Bapak Ibu akan kata hadirin sekalian, nanti kita akan berfoto bersama. Tapi sebelum berfoto, saya akan undang terlebih dahulu Bapak Sudarmanto selaku CEO dari Les Abulia Taman Indonesia yang juga menjadi support di dalam film perjalanan pembuktian kita ini. Kita sambut dengan tepuk tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita telah sama-sama menyaksikan film yang insya Allah saya masih terngiang-ngiang ya. Saya nanya ke Mas Randy waktu itu alasannya kenapa menonton. Salah satunya adalah Bismillah, ini adalah pola dakwah kita di mana berharap film ini bukan hanya tontonan tapi bisa menjadi tuntunan. Alhamdulillah. Dan kita juga bersyukur di hadapan kita talent, sutradara, produser hadir dalam rangka kita menempuhi perjalanan kita dalam membuktikan cinta kita kepada Rob kita, kepada sesama makhluk kita. Maka izinkan kami dari Lembaga Amil Zakat Nasional Abulia Indonesia yang merupakan salah satu unit yang lahir dari PPA Institute. Jadi kami bernaung di bawah PPA Institute dan beliau Mas Randy adalah founder kami dan juga sebagai Dewan Pembina di Yayasan Abulia Indonesia. Dan insya Allah dalam kesempatan yang baik ini kami ingin mengajak kepada seluruh saudara-saudara yang hadir, mari kita buktikan cinta kita, karena 10 hari lagi Allah akan memberikan fasilitas kepada kita untuk kita membuktikan cinta kita. Apa itu? Bulan suci Ramadan. Jadi kami dari Las Abulia Indonesia yang alhamdulillah awalnya ini yayasan yang bertransformasi. Jadi Yayasan Abulia Taman Indonesia didirikan pada tanggal 11 Mei 2015, setahun setelah PPA Institute dilahirkan. Kemudian bertransformasi menjadi lembaga LAS ya, yang mengantongi izin dari Kementerian Agama nomor 442 bulan September kemarin. Jadi LAS-nya baru lahir sebetulnya. Nah, alhamdulillah insya Allah nanti di bulan Ramadan kita akan melaunching beberapa program ya, yang tentunya tadi insya Allah ini ikhtiar dalam rangka pembuktian cinta kepada kita, juga kepada sesama makhluk Allah, terutama kepada anak-anak yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yaitu yatim village. Jadi kita ada program yatim village, santunan untuk anak yatim,
kemudian ada rumah singgah untuk pasien-pasien duafa begitu ya. Ada juga program mustahik berdaya seperti itu. Dan insya Allah LAS Abliyat Indonesia berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan layanan, ya, memperbanyak penerima manfaat. Alhamdulillah Hadza min fadlihi, tahun kemarin kita di bulan Ramadan kemarin diberikan kesempatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala berhasil menyantuni atau membahagiakan 20.000 anak yatim. Insya Allah tahun ini kita upayakan, semoga Allah ridho, kita scale up 2 kali lipat, begitu ya. Dan alhamdulillah dana yang tersalurkan kurang lebih 7 miliar di bulan Ramadan itu. Dan kita akan upayakan lagi. Dan ini film ini juga betul-betul sangat inspirasi, ya. Di mana-mana tanggapannya luar biasa. Bahkan maksudnya tadi sahabat saya dari LAS Darul Hikam sadar bisa nggak kami mengadain khusus nonton untuk LAS Darul Hikam, katanya gitu. Masya Allah, mangga saya bilang gitu ya. Jadi merinding saya, gitu ya. Masya Allah. Jadi bismillah sahabat-sahabat, itu yang bisa kami sampaikan, tidak banyak, namun dalam kesempatan ini, dalam kesempatan yang baik ini, kami sekali lagi mengajak, insya Allah Lembaga LAS Abliyat Indonesia siap berkolaborasi, ya, dengan Bapak Ibu sekalian, baik satu orang maupun kelembagaan. Begitu ya. Yang terakhir, mari ikuti saya, kita mengucapkan basmalah dan kemudian kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Begitu ya. Kita sama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Ramadan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sudarmanto yang sudah mengajak kita untuk membuktikan cinta di Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Kita akan, silakan Pak. Izin ada video sedikit. Boleh. Terima kasih. Ada video sedikit, kita akan sama-sama saksikan video dari Lembaga Zakat Abliyat Indonesia.